warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofia Zalfadila dari kelas 3 PAIA dengan NIM 2017 40 20 43. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai potret birokrasi pendidikan di Indonesia. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah administrasi pendidikan. Ya, sebelumnya kita masuk ke pendahuluan dulu ya. Apa itu birokrasi? Nah, jadi istilah birokrasi itu telah diperkenalkan oleh Martin Elbrow sejak tahun 1745 dan hingga sekarang itu masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan di masyarakat, terutama di kalangan akademisi. Nah, birokrasi itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Bila kenyataannya birokrasi adalah bagian kental dari kehidupan manusia, kenapa banyak yang membenci dan mencemooh birokrasi? Apa yang salah dengan birokrasi? Dan apa sih sebenarnya birokrasi itu? Dan bagaimana wajah birokrasi pendidikan di Indonesia gitu. Ya, jadi pengertian birokrasi ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan birokrasi sebagai yang pertama yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Yang kedua yaitu cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak lika-likunya. Kemudian kalau kita tinjau dari sudut etimologi, jadi kalau dari sudut etimologi, birokrasi itu berasal dari kata bureau dan kratia, yaitu berasal dari bahasa Yunani. Bureau artinya itu meja atau kantor, dan kratia artinya adalah pemerintahan. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik. Kekuasaan melekat pada jabatan pimpinan organisasi untuk mengatur organisasi. Nah, pejabat yang disebut birokrat itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Jadi birokrasi itu terjadi dalam suatu organisasi atau pemerintah. Sementara itu dalam suatu organisasi terdiri dari individu-individu yang bekerja. Nah, kemudian individu-individu yang bekerja itulah yang memainkan peran dalam birokrasi. Nah, untuk itu penting juga untuk memahami motivasi karir individu dalam organisasi. Nah, jadi dari paparan yang tadi sudah dijelaskan sedikit ya, dapat dipahami bahwa birokrasi itu dapat berarti yang pertama ada prosedur kerja. Jadi dapat berarti sebagai prosedur kerja. Yang kedua dapat berarti sebagai sistem keorganisasian. Yang ketiga yaitu dapat dinilai juga sebagai kekuasaan untuk mengambil keputusan. Nah, dalam analisis ini tidak memfokuskan pada salah satu pengertian saja, namun menggunakan secara bersilangan yang artinya itu makna birokrasi bisa bersentuhan dengan birokrasi sistem keorganisasi, prosedur kerja, dan pengambilan keputusan. Nah, jadi berdasarkan jurnal yang saya baca, jadi penulis itu berpendapat bahwa ketiganya tidak dapat dipisahkan secara diskret. Nah, ketiga pengertian tersebut, birokrasi hanyalah alat yang digunakan oleh manusia untuk menjalankan kehidupan di dalam masyarakat. Pada awalnya, birokrasi itu mempunyai makna yang positif, yaitu suatu metode organisasi yang rasional dan efektif, sebagai metode untuk mengalihkan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh rezim otoriter. Nah, makna positif dari birokrasi muncul karena adanya
harapan baru dalam proses pengambilan keputusan negara yang semula hanya ditentukan oleh para pemimpin diktator seperti Lenin dan Joseph Stalin di Uni Soviet, kemudian ada Benito Mussolini di Italia, kemudian ada Mustafa Kemal Atatürk di Turki, ada Adolf Hitler di Jerman, atau juga ada Gamal Abdul Nasser di Mesir yang otokratik ya. Kemudian berubah dengan memberi peluang adanya partisipasi masyarakat. Nah, pada zaman diktator, penguasalah yang memutuskan segala permasalahan negara tanpa adanya konsultasi, apalagi memutuskan secara bersama-sama dengan masyarakat atau rakyat. Nah, kemudian istilah diktator itu berasal dari bahasa Latin dictere yang artinya berkata atau bersabda. Dan istilah itu muncul pertama kali pada tahun 501 sebelum Masehi. Perkataan atau sabda pimpinan adalah keputusan yang harus dilaksanakan. Kemudian makna birokrasi itu makna positif birokrasi semakin menguat berbarengan dengan era industrialisasi yaitu pada akhir abad 18 hingga abad 19, di mana logika birokrasi itu dalam kerja pemerintahan dipersamakan dengan jalur perakitan di pabrik. Nah, proses kerja di lapangan di lembaga pemerintahan itu bagaikan proses kerja perakitan di pabrik dengan adanya pembagian pekerjaan antar bagian dan juga antar meja. Nah, kemudian makna birokrasi yang mula-mula positif dan semakin menguat nilai positifnya di era industrialisasi tersebut bergeser menjadi negatif karena ulah pelakunya yang tidak lain adalah manusia sendiri. Nah, hal ini karena manusia itu memiliki biogramar, yaitu serangkaian instruksi biologis dasar manusia yang mempengaruhi tingkah laku. Dan salah satunya adalah kecenderungan untuk mendominasi seperti keinginan untuk berkuasa. Nah, kecenderungan berkuasa yang berlebihan pada manusia yang sedang berkuasa itu dikombinasikan dengan struktur pemerintahan yang birokratis dan penguasa memiliki kekuasaan yang besar, yang merupakan salah satu penyebab suburnya korupsi. Nah, oleh karena itu, Sorokin dan Lunden itu mengatakan pentingnya membatasi kekuasaan birokrat. Hal itu senada dengan yang dinyatakan oleh Acton bahwa kekuasaan itu memang korup, dan kekuasaan yang absolut niscaya korup secara absolut pula. Nah, memudarnya makna positif birokrasi terjadi ketika dunia itu memasuki abad ke-20. Pada tahun 1980, masyarakat Amerika itu menganggap bahwa pemerintahannya telah mati. Sekolah-sekolah negeri adalah yang terburuk di antara negara maju. Sistem kesehatan tidak terkendali, pengadilan juga tidak baik, dan banyak negara bagian yang pailit. Nah, dari hal ini ya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu mulai menurun. Hingga pada tahun 1990-an, hanya 5% orang Amerika yang menyatakan akan memilih jabatan dalam pemerintahan sebagai karir yang lebih mereka sukai. Nah, itu semua itu adalah akibat birokrasi yang tidak jalan dan birokrasi pemerintahan yang berbelit-belit. Nah, era itu disebut sebagai kebangkrutan birokrasi. Nah, bila tidak ingin terus terpuruk dan ditinggalkan oleh masyarakat, maka birokrasi yang sudah bangkrut tersebut harus diubah menjadi pemerintahan yang wirausaha. Nah, pemerintahan wirausaha yang dimaksud adalah lembaga pemerintah itu mempunyai kebiasaan menggunakan sumber dayanya dengan cara yang baru untuk mempertinggi seperti efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas. Nah, kini birokrasi lebih banyak memiliki makna negatif karena banyak terjadi penyimpangan dalam kekuasaan para birokrat. Bahkan Gold juga mengatakan bahwa birokrasi adalah makhluk yang mengerikan, mempunyai alat-alat penangkap dan senantiasa memperluas genggamannya, dan juga sekaligus merupakan lembaga yang paling korup dan merusak dalam masyarakat. Nah, jadi itulah gambaran birokrasi di dunia ketiga. Ya, yang ingin dijelaskan kenapa sih birokrasi itu buruk, ya tersebut telah menjadi ladang sumber terjadinya korupsi yang sistematis. Nah, kemudian pada era
kita masuk langsung saja ya ke wajah birokrasi di Indonesia. Nah, jadi wajah birokrasi secara umum di negeri itu yang sedemikian buruk itu tidak dapat dielakkan juga ya, juga tercermin dalam birokrasi pendidikan. Nah, birokrasi pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari birokrasi pemerintahan. Secara umum juga ya terasuki oleh keserakahan birokrasi. Nah, birokrasi pendidikan seperti itu keberadaannya lebih banyak merusak daripada membangun pendidikan. Keberadaan kantor-kantor pendidikan dari tingkat kabupaten hingga pusat lebih banyak menggerogoti daripada menyumbang perkembangan pendidikan. Nah, di sektor pendidikan secara sengaja itu diciptakan birokrasi yang melelahkan, seperti jenjang-jenjang layanan pendidikan yang panjang dan berliku dari tingkat satuan pendidikan terendah sampai ke kementerian adalah bentuk birokrasi yang sangat sering dikeluhkan. Nah, oleh karena itu penting untuk mengetahui wajah birokrasi pendidikan setelah berbagai upaya reformasi birokrasi ini diupayakan. Nah, dalam menganalisis birokrasi pendidikan ini dilakukan melalui berbagai macam sudut pandang. Yang pertama, melalui tingkah laku para pelaku pendidikan, mulai dari sekolah atau UPT pendidikan, dinas pendidikan, dan juga instansi birokrasi di atasnya. Kemudian yang kedua yaitu dilihat dari tingkat pelayanan dalam konsep administrasi publik. Ya, karena membahas birokrasi ya tidak lengkap ya tanpa menengok bahasan administrasi publik. Kemudian yang ketiga yaitu kewenangan untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri. Nah, ketika pemerintah itu mendesentralisasikan mayoritas kewenangannya kepada pemerintah daerah melalui undang-undang pemerintah daerah, ya sektor pendidikan adalah salah satu urusan yang didesentralisasikan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Namun, dalam kenyataannya kewenangan pengambilan keputusan pendidikan itu masih belum banyak berubah. Nah, birokrasi pendidikan dan keputusan-keputusan pendidikan itu masih panjang dan berbelit-belit, dan hampir semua keputusan itu masih ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah itu hampir tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam setiap keputusan strategis pendidikan. Nah, mulai dari sistem pembiayaan, penilaian, dan kelulusan semua itu ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini yaitu Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Nah, lemahnya kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan pendidikan karena rendahnya kapasitas fiskal masing-masing daerah. Nah, pendapatan daerah berasal dari 3 sumber, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, kenyataannya sebagian besar pendapatan daerah itu bersumber dari dana perimbangan, terutama DAU atau dana alokasi umum. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap setiap keputusan pendidikan kepada pemerintah pusat. Nah, keempat yaitu kualitas para birokrat bidang pendidikan yang masih lemah. Hal ini tuh dapat dilihat dari banyaknya penjabat pendidikan yang masuk penjara karena kesalahan prosedur dan administrasi. Nah, penyebabnya adalah tidak ada persiapan yang matang bagi para pejabat pendidikan baru, apalagi akhir-akhir ini ya para pejabat pendidikan lebih banyak diangkat karena ada kedekatan politik gitu. Nah, jadi ketika ada peluang ya untuk mengambil keputusan sendiri, para birokrat pendidikan banyak yang tidak mengindahkan asas legalitas dan juga diskresi. Hal ini dikarenakan rendahnya kapasitas pejabat pendidikan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan menyebabkan kesalahan administrasi dan juga substansi, dan menyeretnya dalam penjara. Nah, melihat kenyataan di atas, penting untuk segera dilakukan reformasi birokrasi pendidikan ya secara sungguh-sungguh. Itu dapat melalui yang pertama ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang kedua ada peningkatan kewenangan daerah untuk mengelola urusan pendidikan, yang ketiga ada memberikan kesempatan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Nah, dengan cara ini birokrasi pendidikan dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Nah, jadi kesimpulannya yaitu
tingkah laku birokrat dan karakteristik organisasi pendidikan saat ini itu belum baik ya. Hal ini mengakibatkan buramnya potret birokrasi pendidikan di Indonesia. Kemudian untuk peningkatan kualitas birokrat pendidikan dan perbaikan sistem serta organisasi pendidikan itu menjadi prioritas yang mendesak agar birokrasi pendidikan di Indonesia itu berjalan lebih baik. Nah, buruknya perilaku birokrat pendidikan dan juga karakteristik organisasi pendidikan yang lebih baik menyebabkan tingkat layanan pendidikan kepada masyarakat juga belum baik. Nah, penerapan standar pelayanan pendidikan menjadi kebutuhan mendesak dan mendasar agar pelayanan pendidikan itu bisa diberikan dengan layak. Satuan pendidikan baik tingkat sekolah, kabupaten, dan provinsi itu sudah seharusnya diberikan kekuasaan untuk mengambil keputusan terkait dengan urusan pendidikan secara mandiri. Nah, urusan pendidikan itu sudah selayaknya ya dijauhkan dari urusan-urusan politik, sehingga para pelaku pendidikan itu mempunyai kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya secara kreatif dan juga bertanggung jawab. Ya, mungkin itu saja sedikit materi mengenai birokrasi pendidikan di Indonesia. Untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan bisa ya komen di bawah. Ya, mungkin itu mohon maaf bila terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.